Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi atau kuliah komunikasi antar pribadi. Judul yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah hakikat, komponen, dan tujuan komunikasi antar manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama, Anissa Febriana. Yang kedua, Atika Nuramalina. Yang ketiga, Devira Andrawina. Yang keempat, Nur Hafizah. Dan yang terakhir, Pelangi Yunita. Definisi komunikasi menurut salah satu ahli yang bernama Onong Effendi, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberitahukan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang tersebut. Penyampaian pesan dapat dilakukan secara lisan atau langsung, maupun media atau tidak langsung. Bidang-bidang komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antara dua orang. Lalu yang ketiga adalah komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan suatu organisasi formal. Yang keempat adalah komunikasi publik, yaitu komunikasi dari pembicara kepada khalayak. Lalu yang kelima ada komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang lain dari budaya yang berbeda. Kemudian terakhir adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat luas, disalurkan melalui media audio ataupun visual. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada lingkungan komunikasi yang terdiri dari 3 dimensi yang saling berhubungan. Ada lingkungan nyata atau fisik, temporal atau waktu, dan sosial psikologis. Selanjutnya ada sumber dan penerima, di mana sumber adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi atau mengirim pesan. Dan sumber, di mana individu, kelompok, atau organisasi yang menganalisa pesan yang diterimanya. Selanjutnya ada encoding dan decoding, yang merupakan satu kesatuan yang menjalankan fungsinya secara simultan, di mana encoding adalah proses merubah ide atau gagasan dari abstrak menjadi kode yang bentuknya tulisan maupun lisan, dan decoding sendiri merupakan proses penerimaan kode dari kata-kata tersebut dan menerjemahkan pesannya. Selanjutnya ada kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks yang dapat mempengaruhi isi konten dan bentuk pesan. Selanjutnya ada pesan dan saluran, di mana pesan adalah simbol-simbol yang menggambarkan informasi, pendapat, introduksi, petunjuk, perintah, pertanyaan, larangan, dan sebagainya yang ingin disampaikan. Contohnya ada verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada masih pesan dan saluran, ada saluran, yaitu media yang dilalui pesan atau alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan yang ingin dikirimkan kepada penerima. Selanjutnya ada umpan balik dan umpan maju, yaitu tanggapan atau reaksi penerima yang dipengaruhi pemahaman mereka terhadap pesan seperti menerima, menolak, meminta penjelasan lanjut, dan sebagainya. Umpan balik adalah informasi, reaksi, tanggapan yang dikirimkan kembali kepada sumber. Kalau umpan maju adalah informasi tentang pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada gangguan atau noise. Gangguan sendiri merupakan yang mendistorsi pesan, bisa secara fisik, psikologis, dan semantik. Selanjutnya ada efek komunikasi. Efek komunikasi itu ada dampak perilaku yang terlibat dalam komunikasi atau konsekuensi atas komunikasi yang dilakukannya. Ada kognitif, afektif, dan konatif. Yang terakhir ada etik dan kebebasan memilih. Karena komunikasi memiliki konsekuensi, maka ada aspek benar, salah dalam setiap tindakan komunikasi. Misalnya seperti berbohong. Apakah komunikasi tersebut etis atau tidak?
Landasannya adalah gagasan kebebasan untuk memilih, serta asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Ada 8 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah paket isyarat. Yang kedua, komunikasi adalah proses penyesuaian. Yang ketiga, komunikasi melibatkan baik dimensi isi maupun dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi melibatkan baik transaksi, simetris, maupun komplementer. Yang kelima, rangkaian komunikasi dipunktuasi untuk pemrosesan. Yang keenam, komunikasi bersifat transaksional. Yang ketujuh, komunikasi tak terhindarkan. Yang ke-8, komunikasi bersifat tak reversible. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah untuk menemukan. Salah satu tujuan utama komunikasi adalah menyangkut penemuan diri. Bila kita berbicara dengan orang lain, kita bisa belajar banyak mengenai diri kita sendiri dan juga orang lain tersebut. Selain itu, berkomunikasi juga memungkinkan kita untuk menemukan dunia luar. Seperti halnya sekarang, kita memerlukan teknologi media untuk mendapatkan informasi-informasi di kehidupan ini. Yang kedua adalah untuk berhubungan. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain di dalam hidupnya. Komunikasi memberikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan interaksi dan juga menjaga hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk meyakinkan. Tujuan dari komunikasi adalah melakukan kegiatan persuasif. Seperti halnya pada kehidupan sehari-hari kita, pastinya kita pernah melakukan kegiatan persuasif untuk meyakinkan orang lain dan mengubah sikap dan perilaku orang lain tersebut. Contohnya seperti saat kita mengajak teman untuk makan malam atau juga untuk bermain dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah untuk bermain. Komunikasi bisa kita gunakan untuk menghibur diri kita sendiri. Contohnya seperti mendengarkan pelawak, bercerita dengan teman, dan juga bercerita tentang lelucon-lelucon lain. Hal itu bisa kita gunakan untuk menghindari dan juga mengurangi beban pikiran yang sedang kita alami. Definisi komunikasi antar pribadi menurut Joseph A. De Vito berdasarkan komponen adalah penyimpanan pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Dilihat dua komponen komunikasinya. Selanjutnya, definisi berdasarkan hubungan diadik. Komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. Misalnya, pramudiaga dengan pelanggan, orang tua dengan anak, dan wawancara dua orang, dan sebagainya. Hampir tidak mungkin komunikasi diadik bukan komunikasi antar pribadi. Bahkan, orang asing yang menanyakan alamat adalah komunikasi antar pribadi. Dan tidak hanya dua orang, tapi diperluas sampai 3 atau 4 orang. Selanjutnya, definisi berdasarkan pengembangan. Komunikasi antar pribadi dimulai dari komunikasi yang bersifat tidak pribadi atau impersonal, menjadi komunikasi pribadi atau intim. Selanjutnya, definisi menurut ahli Evan M. Rogers dalam De Pari. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi, dan juga proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka. Dan menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap sepertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang hanya melibatkan dua orang, seperti suami istri, sahabat, guru dan murid, dan sebagainya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, anggota dalam proses komunikasi tatap muka, dan yang kedua, pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong,
karena peserta bebas berbicara. Ini disebabkan kedudukannya relatif sama. Tidak ada yang berdominasi atau pembicaraan tunggal. Yang ketiga, sumber dan penerimaan sulit dibedakan dan diidentifikasi antara anggota saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada juga menurut Effendi, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerima pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik. Juga menurut Little John, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Dan yang terakhir, menurut Arni Muhammad, komunikasi antar pribadi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi itu berpusat pada diri sendiri, atau disebut juga self-centered. Hal itu karena pemaknaan pesan dilakukan oleh diri sendiri yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Lalu yang kedua, komunikasi antar pribadi itu transaksional. Maksudnya bukan hanya berkomunikasi secara verbal, tapi juga berkomunikasi secara non-verbal. Lalu yang ketiga, kedekatan antar pribadi yang terlibat. Kedekatan antar pribadi itu dapat terjadi secara fisik ataupun psikologis. Kedekatan fisik itu seperti tatapan mata, sedangkan kedekatan psikologis itu contohnya bagaimana kita berkomunikasi, saling membicarakan tentang diri kita sendiri. Lalu yang keempat, bukan hanya proses pertukaran makna. Maksudnya maksud di sini adalah dalam komunikasi antar pribadi itu bukan hanya kegiatan saling bertukar pesan atau makna, tetapi kita juga terlibat dalam suatu hubungan antar pribadi. Lalu yang kelima adalah tidak dapat diubah atau diulang. Di sini maksudnya adalah dalam komunikasi antar pribadi tidaklah seperti komunikasi massa yang pesannya dapat dihapus ataupun disensor. Dalam komunikasi antar pribadi, pesan yang sudah disampaikan tidak dapat ditarik kembali. Lalu yang terakhir yaitu ada dimensi etis dan implikasi etis. Kegiatan dalam 5 karakteristik sebelumnya, maka kita dapat simpulkan bahwa di dalam komunikasi antar pribadi pun ada dimensi etis dan implikasi etis atas apa yang terjadi selama proses komunikasinya. Selain itu, karakteristik dalam komunikasi antar pribadi itu bisa juga dirumuskan sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, proses berkesinambungan. Lalu yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, menghasilkan sebuah timbal balik. Dan yang terakhir yaitu merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi antar pribadi adalah menemukan personal atau pribadi. Seseorang individu yang terlibat dalam pertemuan interpersonal memungkinkan bisa belajar banyak mengenai kemampuan diri kita sendiri dan juga kemampuan orang lain tersebut. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada individu untuk membicarakan hal-hal yang mereka sukai atau mengenai diri pribadi mereka sendiri. Sangat menarik dan juga mengasyikan bila berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku sendiri. Dengan membicarakan diri dengan orang lain, seseorang dapat memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku. Yang kedua adalah menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal yang dapat menjadikan seseorang lebih memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain yang menjadi lawan bicara. Banyak informasi yang bisa kita ketahui datang melalui komunikasi interpersonal. Lalu yang ketiga adalah membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Seorang individu pasti mempunyai keinginan untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain.
Dengan komunikasi interpersonal, banyak waktu yang bisa kita abadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah berubah sikap dan juga tingkah laku. Maksudnya di sini adalah seorang individu yang melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain dapat melakukan kegiatan persuasif. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengubah sikap dan juga tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Lalu yang kelima adalah untuk bermain dan mencari kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang tujuan utamanya untuk mencari kesenangan. Seperti berbicara dengan teman, mengenai aktivitas yang kita lakukan di akhir pekan, atau juga bisa jadi membicarakan hal-hal lucu pada umumnya. Dengan komunikasi interpersonal semacam itu, dapat memberikan keseimbangan pada pikiran kita untuk rileks dari keseriusan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang keenam adalah untuk membantu. Contohnya seperti para ahli kejiwaan, ahli psikologis klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal untuk membantu dan mengarahkan kliennya. Sama halnya seperti semua orang juga berfungsi untuk membantu orang lain dalam interaksi interpersonalnya sehari-hari.